geografi yang berjudulkan tentang proses tenaga eksogen dan pengaruh terhadap kehidupannya. Sebelum kami melanjutkan presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator Nafi Putra dan penyanyi terakhir. Saya Maulana Nafi sebagai penyanyi pertama. Saya Abdullah Habib sebagai penyanyi kedua. Oke, langsung ke videonya. Pembahasan 1. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merubah bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat merubah bentuk permukaan bumi. Secara umum, tenaga eksogen terbagi menjadi 3 sumber, yaitu 1 atmosfer yaitu perubahan suhu angin, 2 air yaitu bisa berupa aliran air, 3 organisme yaitu berupa jasad dari tumbuhan, hewan, manusia. Di permukaan bumi laut, bagian litosfer yang muncul akan mengalami pengembusan oleh tenaga eksogen, yaitu dengan jalan pelapukan, pengikisan, dan pengangkutan, serta diimitasi. Di permukaan bumi, di permukaan laut muncul mungkin hasil aktivitas tektonisme atau vulkanisme. Mula-mula mungkin dihancurkannya melalui tenaga pelapukan, kemudian puing-puing yang telah muncul diangkut oleh tenaga air, angin, geser, atau hanya gravitasi bumi. Hasil pengangkutan itu kemudian diendapkan di timbun di bagian yang lain yang akhirnya membentuk timbunan atau hamparan batuan hancur dari yang kasar sampai yang halus. Contoh lain dari tenaga eksogen adalah pengikisan pantai. Setiap saat air laut menerjang pantai yang akibatnya tanah dan batuannya terkikis dan terbawa oleh air. Tanah dan batuan yang dibawa air tersebut kemudian diendapkan dan menyebabkan pantai menjadi dangkal. Di daerah pegunungan bisa juga ditemukan sebuah bukit batu yang kian hari semakin kecil akibat tiupan angin. Adapun siklus geologi yang berlangsung sepanjang masa. Kedua, macam-macam tenaga eksogen. Macam-macam tenaga eksogen dan prosesnya pembentukan permukaan bumi serta perubahan bentuknya dipengaruhi oleh proses geologi dalam waktu yang cukup lama. Demikian pula proses saat tenaga eksogen mengubah muka bumi. Proses pembentukan bumi melibatkan banyak faktor. Tenaga endogen dan eksogen bisa saling punya pengaruh dalam proses itu. Tak jarang pula ada kombinasi lebih dari satu jenis tenaga eksogen maupun endogen. Maka dari itu, bentang alam di permukaan bumi menampakkan bentuk yang amat bervariasi. Bentuk aliran sungai misalnya tidak sama satu sama lain. Demikian pantai dan lereng pegunungan. Apa saja yang termasuk tenaga eksogen? Jika diringkas, daftar jenis tenaga eksogen ialah sebagai berikut: pelapukan dalam kurung mekanik, kimiawi, organisme; pengikisan dalam kurung abrasi, eksalasi, detonasi; maswesting, longsor dan pergerakan tanah lainnya; sedimentasi, fluvia, eolim, marin. Mengutip modul geografi terbitan Kedem pada tahun 2020 dan sejumlah lain. Berikutnya ini macam-macam tenaga eksogen dan penjelasan prosesnya. 1. Pelapukan adalah proses hancurnya massa batuan yang menuju kerak bumi atau litosfer. Ada beberapa jenis pelapukan batuan jika melihat proses terjadinya, yakni sebagai berikut. A. Pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik adalah proses hancurnya material yang keluar tanpa diikuti oleh perubahan struktur kimiawi. Istilah lain dari pelapukan mekanik ialah pelapukan fisika. Pelapukan mekanik disebabkan oleh sejumlah faktor di bawah ini: perubahan suhu mendadak, perbedaan temperatur di suatu wilayah, pengikisan di pegunungan, insomnia, solar radiation, paparan sinar matahari, pembekuan air di celah batuan, aktivitas organisme atau makhluk hidup, pergerakan air, gelombang laut, pergerakan gletser. B. Pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses hancurnya massa batuan yang diikuti dengan perubahan struktur kimiawi. Disebut juga dengan istilah dekomposisi. Pelapukan kimiawi terjadi pada saat ada reaksi kimia antara zat pelapuk, air,
oksigen, karbon dioksida, dan O2. Oke, penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Nasrul Al-Fabi. Oke, saya Nasrul Al-Fabi sebagai penyaji kedua. Terdapat 3 jenis proses pelapukan kimiawi, yaitu oksidasi, reaksi kimia antara bantuan dengan air dan oksigen, hidrolisa dan karbonisa. C. Pelapukan organis adalah proses hancurnya massa bantuan sebagai akibat dari aktivitas organisme makhluk hidup, yakni hewan, manusia, dan tumbuhan. Misalnya, pelapukan bantuan yang terjadi akibat manusia melakukan penambangan batu. 2. Pengikisan erosi atau pengikisan adalah proses pelepasan dan pemindahan massa bantuan dari satu tempat ke lokasi lainnya yang terjadi secara alami di permukaan bumi. Proses pengikisan saat dipengaruhi oleh zat pelarut massa bantuan. Terdapat 4 jenis pengikisan erosi berdasarkan zat pelarutnya, yakni sebagai berikut. A. Ablasi merupakan pengikisan atau erosi yang disebabkan oleh aliran air. Air yang mengalir memicu gesekan dan kemudian pelepasan material tanah maupun batuan di jalur alirannya. Semakin besar volume air dan tinggi kecepatan alirannya berpengaruh pada dampak erosi. Di bidang yang miring, kecepatan dan volume aliran air semakin tinggi. Setidaknya ada 4 tingkatan ablasi atau erosi akibat pengaruh aliran air, yakni erosi percik plus erosion atau pengikisan oleh percikan air dalam waktu lama, erosi lembar. Set erosion atau pengikisan tanah secara merata di permukaan erosi, aluril erosion atau pengikisan akibat air berkumpul di satu cekungan. Erosi parit, guli erosion atau tanah di jalur aliran air. B. Abrasi adalah erosi atau pengikisan tanah akibat paparan gelombang air laut. Kekuatan gelombang akan berpengaruh pada dampak besar atau kecilnya pengikisan. Abrasi terjadi wilayah pesisir. C. Eksarasi adalah pengikisan tanah atau erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jenis erosi ini umumnya berlangsung di daerah musim dingin atau puncak pegunungan tinggi. Proses eksarasi diawali oleh salju turun di lereng sehingga menumpuk dan memadat. Lalu akibat gaya gravitasi, tumpukan es itu bergerak ke lembah dan memicu pengikisan batuan atau tanah. D. Deflasi adalah erosi akibat tenaga angin. Dalam proses lama, angin bisa menerbangkan pasir dan debu yang mengikis batuan maupun lapisan tanah dalam jumlah besar. 3. Mass wasting adalah proses pindahnya massa batuan atau tanah karena gaya berat. Maka dari itu, mass wasting juga bisa disebut dengan gerakan tanah. Ada beberapa macam bentuk mass wasting, yakni tanah longsor, tanah amplas, tanah ambruk, dan tanah mengalir. Gerakan tanah yang jenuh oleh air di lereng landai, lumpur mengalir, gerakan tanah yang mengalir dengan kadar air tinggi. Rayapan tanah, gerakan tanah yang terjadi sangat lambat di lereng. Tanah mendapatkan atau sloping, longsor putus yang memicu bentuk mirip teras. 4. Sedimentasi adalah pengendapan massa tanah atau batuan dari suatu tempat setelah terjadi proses erosi dan perpindahan transportasi. 3. Manfaat tenaga. 1. Memunculkan keindahan alam. Fenomena alam yang disebabkan oleh tenaga eksogen dan eksogen ini memunculkan pembentukan patahan dan lipatan di permukaan bumi. Patahan ini menunjukkan permukaan bumi yang dapat dinikmati sebagai sesuatu keindahan alam. Seperti contoh, terbentuknya danau, pegunungan, sungai. 2. Menyuburkan tanah.
Tenaga endogen yang berasal dari gunung yang meletus akan memunculkan proses vulkanisme yang dapat menyuburkan tanah. 3. Memunculkan mata pencaharian. Adanya proses sedimentasi yaitu pengendapan menghasilkan daratan di permukaan bumi yang subur dan sangat baik untuk kegiatan pertanian. Hal ini bisa menguntungkan manusia dalam mendapatkan mata. Penyaji yang terakhir akan disampaikan oleh Raffi Saputra. Bab 3. Kesimpulan. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan dan atau tanah. Proses perombakan atau perubahan muka bumi ini pengerjaannya dilakukan oleh air, udara, dan es. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.